الحمد لله الذي علا في ارتقاء مجده عن أعراض الهمم وخلا باتساع رفده من اعتراض التهم وجلا قلوب أوليائه بينابيع الحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحمده على صنوف النعم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى العربي والعجم. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والكرام. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أو كما قال النبي: اتق النار ولو بشق تمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh khatib berpesan buat kita semua dan pribadi agar senantiasa kita kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena ini menjadi dasar dapat bahagia dunia pun juga di yaumul qiyamah, sesuai dengan doa orang-orang beruntung. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau hanya ingin baik di dunia tapi di akhirat tidak dapat apapun. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Orang yang berdoa kebaikan dapat di dunia pun juga dapat kebaikan di akhirat. Tapi semua ini tak akan mungkin dapat tanpa didasari hidup dengan takwa yang kuat kepada Allah. Selanjutnya kita bersyukur dengan nikmat yang Allah telah beri untuk kita. Karunia mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Dari mata ini bisa melihat, mendengar, dan ketika kita berjalan bertemu dengan sahabat dan keluarga, tidak ada yang bukan nikmat Allah Ta'ala. Semua karunia. Hadirin, diingatkan buat kita kembali bagaimana para nabi ketika dapat karunia. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Diungkapkan oleh Nabi Allah Sulaiman ketika dapat nikmat, dia mengatakan ini ujian dari Tuhanku. Apakah dengan ini saya menjadi orang yang bersyukur atau malah menjadi orang-orang yang ingkar? Hadirin, Allah sudah sebut dalam ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Selanjutnya kita berselawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap di yaumul qiyamah golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat. Hadirin, Nabi begitu sayang pada kita. Bahkan dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah dijelaskan bahwa Nabi adalah orang yang paling banyak berfikir. Berfikir bukan tentang dunia, berfikir bukan tentang dirinya, tapi dia berfikir bagaimana Allah dikenal oleh makhluk, bagaimana manusia setelah beliau tidak ada lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, wajar kita bersalawat buat Nabi. Andai bukan asbab dia, kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat, tema kita dalam kesempatan ini bicara tentang manusia yang paling buruk. Ada sanksi yang Allah sebut dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang menjelaskan wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Allah tidak ajak bicara orang ini di hari kiamat, dan mereka tidak dimaafkan, dan mereka disediakan azab yang amat dahsyat dan pedih. Jemaah Jumat, andai kita berjalan ke suatu tempat yang punya rumah kemudian mengundang rombongan kita, satu demi satu disapa dengan baik. Ketika kemudian bertatap wajah, senyuman dilemparkan ke setiap tamu yang datang. Tapi ketika kita masuk, kita malah tidak diperhatikan, tidak diajak bicara, maka lebih dahsyat lagi akan ada hukuman yang akan diberikan untuk kita. Betapa ruginya andai ada seorang manusia setelah sampai di yaumul qiyamah, Allah pemilik alam semesta ini dan juga dunia pun di yaumul ukhrawi,
maka di sana ada orang-orang yang tidak Allah ajak bicara dan tidak dimaafkan. Siapakah mereka? Hadirin yang dirahmati Allah. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahu nasu ittiqa'a nafsih. Hadirin, ada orang-orang yang dijauhi sepanjang hidup di dunia bukan karena orang tersebut orang baik, tapi malah orang tersebut adalah orang yang amat buruk. Hadirin yang dirahmati Allah, hal yang terkait dengan ini ada tipe-tipe orang ketika kita berbicara dengannya, dari kata-katanya, dari bahasanya, dari mudahnya mengeluarkan sumpah serapah, dan kemudian kita merasa tak nyaman kalau bersama dengannya, duduk di sampingnya. Kita malah berpikir, hadirin, jangan-jangan andai nanti orang ini kemudian menjadi musuh, dia marah kepada saya dengan katanya, maka orang ini tidak akan bisa dijadikan sebagai teman. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ada kisah yang terkait dengan ini. Suatu waktu Aisyah radhiyallahu anha duduk bersama dengan Rasul. Tiba-tiba Rasulullah berkata, ya Aisyah, sebentar lagi akan datang bi'sa akhul ashirah, orang yang paling buruk akan bertamu ke rumah ini, ya Aisyah. Oleh Aisyah radhiyallahu anha kemudian menunggu. Tak berapa lama datanglah seseorang kemudian menghadap Rasul mengucapkan salam. Rasul menyambut. Rasulullah kemudian begitu sopan menyapa dengan lembut, sampai kemudian Rasul mengajak masuk ke rumah, berbincang demikian asyiknya. Setelah orang ini kemudian selesai, maka dia kembali dan Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau sebelum orang itu datang mengatakan dia paling buruk di antara manusia, kenapa engkau kemudian menyapanya dengan baik, memperlakukannya dengan baik, bahasanya santun dan engkau juga santun bahasanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, inna min syirarin nas yukramuna ittiqa'a syarri, seburuk-buruk manusia, orang yang dihormati, orang yang disanjung dan dipuji bukan karena akhlak baiknya, tapi malah kita khawatir keburukannya akan terdampak kepada kita. Tadi wahai Aisyah, saya kemudian menghormati dan mengucapkan bahasa yang lembut padanya karena orang itu adalah orang yang biasanya berkata kasar dan memiliki jiwa yang frontal, maka saya hormat supaya dia akan hormat kepada saya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amat berbahaya andai kita tidak mampu menjaga lidah, andai kita tidak kendalikan bicara dan bahasa kita. Banyak hati yang terluka, maka nanti di yaumul qiyamah dengan ucapan buruk yang disebutkan oleh kita akan kita nanti dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu ada seorang wanita mengadu kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna fulanan taqumul laila wa tasuman nahara wa tasaddaqa bi fuduli amwalihi wa yaf'alu wa yaf'al. Ya Rasul, ada seseorang di jiran kami yang saya kenal. Orang ini kalau malam begitu lama tahajudnya. Kalau kemudian siang begitu biasa dia berpuasa. Ya Rasul, orang ini kalau berinfak dan sedekah selalu dengan hartanya dia berbagi dengan orang lain. Walakin, tapi ya Rasulullah, tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia ini orang yang tidak pandai menjaga bicara. Dia selalu menyakiti tetangganya dan sahabatnya. Apa jawaban Nabi hadirin? Rasulullah mengatakan, la khaira fiha bal hiya finnar. Orang itu perlu engkau tahu bahwa tidak akan ada tersisa kebaikannya nanti di akhirat. Bahkan tempat orang ini berada di dalam neraka. Hadirin, teringat dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang failit, yang bangkrut? Rasulullah kemudian diberitahu sahabat, ya Rasulullah, orang yang tidak ada dinar dan dirham di antara kami. Saat itu Rasul mengatakan, bukan. Di hari kiamat dia datang dengan pahala puasanya, pahala salatnya, pahala kebaikannya. Tapi di saat dia akan dimasukkan ke surga, maka Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, Anda kenal dengan orang ini, saya akan masukkan ke surga. Siapa yang tidak berkenan, silahkan menuntut keadilan dariku.
satu demi satu akan meminta keadilan. Ada orang yang diambil duitnya, ada orang yang dilempar rumahnya, ada orang yang pernah dipukul, ada orang yang pernah dicaci dan dimaki. Maka satu demi satu akan meminta keadilan di yaumul qiyamah di hadapan Allah. Allah sudah isyaratkan hal ini di dalam Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kemudian dikunci, tak bisa berbicara apapun. Tangan dan kaki dan seluruh anggota tubuh akan berbicara tentang kebenaran yang pernah dilakukan. Habis sudah kebaikan orang ini diberikan kepada orang yang menuntut, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang menuntut, berikan keburukan kalian kepada orang ini. Hadirin, oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wa hal yakubbun nasu fi nari jahannam illa hasaida alsinatihim. Banyak manusia wajahnya ditelungkupkan ke dalam neraka, tidak lain dikarenakan mereka berbicara dengan bicara yang tidak baik. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, termasuk golongan orang-orang yang buruk adalah yang disampaikan Nabi, tajiduna syarran nasi dzal wajhain. Kalian nanti akan melihat ada orang yang memiliki dua wajah. Yaitu haulai biwajhin wa haulai biwajhin. Orang ini datang ke orang yang satu mengatakan begini dan begitu, tapi ketika kemudian dia berpaling dari orang itu, dia akan mengatakan kata-kata yang berbeda. Maka orang ini adalah orang yang munafik. Ketika dia berkata di hadapan orang yang bersangkutan amat baik, dia memuji, tapi ketika dia berpaling malah dia menjelekkan orang ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah golongan yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inda syarran nasi inda Allahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajulu yubdi imra'atahu wa tubdi ilaihi thumma yunshir sirraha. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia yang paling buruk yang ketiga adalah orang-orang yang menceritakan apa yang dilakukan oleh seorang kepala keluarga bersama istrinya di ranjang, dan dia ceritakan kepada halayak dan orang ramai. Ini adalah manusia yang paling buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu saat berjalan bersama sahabat. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, tahu tidak kalian aroma apa yang tadi barusan tercium oleh kita? Maka sahabat mengatakan, ya Rasul, kami tidak tahu betapa busuknya aroma itu. Rasulullah mengatakan, tidakkah kita tadi melihat dan berlalu di antara kerumunan wanita, dan mereka itu sedang membicarakan tentang suami mereka masing-masing. Maka hadirin, amat dilarang dalam syariat menceritakan tentang apa yang dilakukan atau keburukan suami. Justru sebaliknya, atau sebaliknya, seorang suami diharamkan menceritakan keburukan dan apa yang dilakukan dengan istrinya di ranjang. Maka hadirin, amat tragis belakangan ini dengan dunia yang amat canggih. Bahkan ada banyak orang yang kemudian memvisualkan apa yang dia lakukan, dan itu dikonsumsi oleh publik. Dan ini adalah manusia yang paling buruk, yang tidak Allah nanti ajak bicara di hari kiamat, dan orang ini tidak dimaafkan dan akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya hadirin, manusia yang paling buruk adalah orang yang inna min syarrin nasi man tadarakahumus sa'atu wa hum ahya. Sungguh manusia yang paling buruk adalah orang-orang yang hidup di saat kiamat terjadi. Menjadi kabar gembira hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tersiar beberapa tahun yang lalu ketika ada yang memprediksi kiamat akan terjadi. Namun dari beberapa penuturan pada ulama, kalbu ini tetap menolak. Sepanjang masih ada zikir, sepanjang masih ada azan, sepanjang masih ada majelis ilmu, sepanjang masih ada orang yang salat, maka kiamat tidak akan terjadi. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah menjelaskan, di penghujung akhir dunia ini nantinya, walau ada sebiji dzarrah iman di kalbu seseorang, maka dia tidak Allah izinkan bertemu langsung dengan kiamat. Ketika orang-orang beriman di penghujung akhir dunia ini dalam keadaan salat, tiba-tiba angin sejuk datang, orang ini tiba-tiba sudah tidak bernyawa. Ada orang-orang beriman dalam keadaan duduk,
ketika dia membaca Quran, ketika dia berzikir, tiba-tiba angin sejuk itu datang karena ada iman di kalbunya. Tiba-tiba orang ini lunglai dan rohnya tidak ada lagi. Hadirin, Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya, tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali dihuni alam ini oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya Allah menjelaskan di dalam Al-Quran ketika manusia mengatakan waqala al-insanu ma laha. Manusia mengatakan ada apa ini ketika kiamat terjadi? Pertanyaan yang muncul, kenapa manusia bertanya tentang kiamat? Karena mereka mengingkari kiamat, tidak tahu tentang kiamat, tidak beriman kepada kiamat. Sedangkan orang beriman, sudah beriman, yakin, dan kemudian tahu tanda-tanda kiamat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, apabila ada orang yang hidup pada saat kiamat terjadi, maka dia adalah manusia yang paling buruk. Hadirin, sebagai kesimpulan dari apa yang disampaikan dalam kesempatan ini, yang pertama, bahwa mari sama-sama kita jaga lidah. Oleh Mu'adz ketika bertanya kepada Rasul, apa yang saya harus lakukan dalam hidup ini ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, fahfadz hadza, jagalah lidahmu wahai Mu'adz. Hadirin, memang lidah tidak bertulang, tapi kadang-kadang dengan lidah dua bersaudara bisa saling bersengketa. Memang lidah tidak bertulang, antara dua negara bisa saling menyerang. Maka berhati-hati dengan lidah. Yang kedua, tampillah menjadi manusia yang seutuhnya. Jangan menjadi dua wajah. Kalau kita memang tidak mengatakan demikian, maka kita harus tampil menjadi orang yang jujur. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sebarkan keburukan atau tentang apapun rumah tangga kita kepada orang lain, karena Allah amat murka dan tidak akan menyukai orang-orang yang menyiarkan tentang apa yang dia lakukan atau keburukan pasangannya kepada orang lain. Mudah-mudahan ada kebaikan dengan apa yang disampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.